lambui sana taruh semange jan pamale inge orang tua di rumah. Ya. Jadi yang artinya kita jangan pemalas, ingat orang tua kita di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, ini memang kayak gitu ya, rada-rada suaranya dipendam ya. Suara itu emas ya Pak ya. Harus dikeluarin Mister ya. Harus dikeluarin ya. Jadi biar wah abang ini keren kali, ini maco kali, suaranya garang kali gitu. Kasih tahu nanti ada cewek-cewek yang yazek. Enggak ya, kita di sini yang positif-positif ya. Iya. Baiklah, teman-teman, kembali lagi ketemu dengan saya, Aska dari Dunia Aska. Dimanapun Anda berada, semoga Anda selalu sehat dan berbahagia, tentunya harus bersyukur. Nah, kali ini kita masuk ke segmen bahasa ya Pak ya. Siap Mister. Oke, nah namun ini mungkin kita tidak fokus kepada bagaimana mengucapkan itu dalam kalimat-kalimat terhadap bahasa, tapi lebih kepada kita merasa bersyukur ya, karena hari ini kita kedatangan seseorang. Nanti dia akan perkenalan diri, namanya siapa, dimana dia ini benar-benar Indonesia banget. Ayahnya orang apa? Saya orang Padang Mister. Orang Bukit Tinggi. Padang, Bukit Tinggi. Jadi sukunya adalah Minang ya. Minangkabau, Nah, Mister. ayahnya adalah Minangkabau dan ibunya adalah Sunda Mister. orang Sunda gitu. Jadi persilangan antara Sumatera Barat dan Jawa Barat gitu. Nah, sebelum kita kepo-kepo nih bagaimana kehidupan dia sebagai seseorang yang memiliki ayah dan ibu dengan etnik yang berbeda, mungkin dia juga nanti akan bercerita tentang apa sih perbedaannya orang-orangnya, bisa kali ya? Boleh Mister. Boleh ya, Boleh. karena kamu kan udah pernah mengamati dan hidup di tempat itu masing-masing ya. Itu berdasarkan pengalaman saya Mister. Oke, boleh. Kalau pengalaman orang lain nanti jadi aneh ya. Iya, Mister. Jadi kayak ngehalu gitu. Jadi kamu cukup menceritakan pengalamanmu aja, oke? Oke, tanpa berlama-lama silakan perkenalan. Hai guys, nama saya Dandi Putra. Saya kelahiran Sukabumi pada 21 tahun yang lalu. Dan saya sekarang tinggal di Bukit Tinggi dan sekarang berdomisili di Kota Pekanbaru. Oke. Sekian perkenalan dari saya. Sekarang di Kota Pekanbaru dan sekarang sedang ada di video ini ya. Nah, gimana nih kamu cerita ayahmu sebagai orang Minang, mungkin apa sih yang bisa kamu potret sebagai orang Minang gitu. Nanti setelah itu kita pindah, bagaimana pengamatan kamu terhadap ibumu yang seorang Sunda dan kamu tinggal di tanah Sunda. Sebelumnya saya kan tinggal di misalnya di Bandung itu selama dari tahun 2000 ke tahun 2011 misalnya. Jadi antara 2011 sampai sekarang itu tinggal di Kota Bukit Tinggi. Oke. Jadi sebelumnya saya sudah berarti lebih awal saya itu belajar bahasa Sunda sebelum bahasa Minang. Oke. Selama tahun 2011 ke 2022 ini pengalaman saya yang saya dapatkan adalah dari budayanya Mister, dari keseharian, pergaulan, dari segi apa yang membedakannya Mister, dari adatnya Mister, sangat membedakan Mister. Kalau di Minang ini masih kental juga Mister, budayanya Mister, dari tata cara makan, tata krama, tata cara berbahasa, sopan santun dan lainnya. Oke, kita kepo dong cara makan yang kamu bilang masih diperhatikan banget nih di Minang nih, contohnya seperti apa? Kalau saya Mister, kalau biasanya kan kalau makan secara adat kan pada acara tertentu seperti acara adat, seperti ada acara pernikahan, acara sunatan gitu Mister, dan lain-lain. Yang biasanya kalau di Minang ini ya Mister, kalau kita tuh makan bareng-bareng dalam wajan kecil, wajan besar itu yang dinamakan dengan makan bajamba Mister. Makan bajamba. Bajamba Mister. Pada awalnya sih saya nggak pandai Mister, soalnya cara makannya itu nggak berbeda Mister. Kalau pokoknya beda dari biasanya. Kalau biasanya kan dalam satu ambil kan kecil, kalau bajamba itu sekali besar Mister, harus gini, nggak boleh berserak Mister.
Oh. sedikit pun. Heeh. Dan gitulah Mister. Awalnya sih kesusahan lama kelamaan karena saya sering juga mengikuti acara tersebut, Heeh. ya terbiasa Mister. Oke, dan itu sampai sekarang masih lestari ya makan bejamba Masih, ya. Mister. Kamu tahu nggak ada yang namanya jemaah tablik? Jamaah Yang tablik. orang misalnya tidur di masjid, kemudian dia pergi ngajak-ngajak orang pergi ke masjid gitu. Oh, Biasa ada, jalan-jalan kaki ada. Ada pernah Mister, Pernah tahu ya? saya pernah waktu itu ada kayak gimana Mister, kayak orang lagi Heeh, dari Aceh kalau Uh-uh. Mister pergi ke, heeh, kalau orang musafir gitu Mister, dari heeh. satu tempat ke tempat Iya, lain. kalau jauh ya musafir. Musafir gitu. Jadi pada saat itu gerombolannya itu Mm-mm. lebih dari 10 orang Mister. Jadi Iya, dia menetap di masjid itu selama 2 mingguan Mister. 2 minggu Pada ya. saat itu Kamu mungkin agak geser ke sini deh biar agak masuk kamera ya, habis itu. pada saat itu mereka pada gimana Mister, mengajak warga, gimana, mengunjungi tiap-tiap rumah Iya, Mister, betul. mengajak orang-orang sekitar tuh buat ke masjid, ayo Iya, ngaji, iya. nanti setelah Isya kita Iya. ngadain ngaji nih gitu ya. Iya, iya. Nah, yang itu tuh sebenarnya makannya kayak makan bajamba juga karena Mister pernah mengikuti itu ya waktu SMA juga. Kemudian ayah sambung Mister juga kebetulan yang itu pernah ikut itu. Itu kan makannya rame-rame juga. Cuma dia kan bukan adat. Cuma makan satu talam itu rame-rame kayak gitu juga. Cuma makannya nggak harus kayak kamu bilang dan nggak boleh apa gitu ya. Itu makannya kayak gitu juga gitu. Antara tradisi dengan nggak tahu sih yang jamaah tabligh itu dari mana juga gitu, tapi Mister pernah juga merasakan, mungkin kalau kamu kan secara adat, kalau kita mungkin di situ katanya menurut Islam gitu. Kalau kamu cerita tentang yang Sunda-Sunda dong, yang ibu kamu gitu, pengalaman kamu tuh yang dari usia 0 sampai 11 tahun tuh di sana. Kalau dari ke sisi Sunda sih Mister, soalnya saya kan udah lama nih dari 2011 ke tahun 2022, udah hampir 11 tahun lebih ya Mister. Iya. Jadi bahasa Sunda agak lupa-lupa Mister. Tapi masih ingat lah Mister, kalau Heeh. apa mereka bilang ingat lah. Tapi untuk kita bilang ke dia agak lupa-lupa Mister. Oh Gitu, gitu. Mister. Jadi- Apa yang bisa kamu ingat, mungkin tradisi atau apa budaya atau apa tentang Sunda ini gitu? Mungkin kalau di Minang ya Mister, kalau makan bareng-bareng itu kan namanya bajamba. Bajamba. Kalau di Sunda itu namanya ngaliwat Mister. Oh, ngeliwat. Ngaliwat tuh kayak kita sekeluarga gitu, bakar-bakar, Oh, bakar-bakar, nanti makannya itu di atas apa itu Mister, di atas Daun pisang. daun pisang Mister. Oh. Itu biasa disajikan sama ikan terasi, sambal ikan terasi, ikan asin, sambal terasi, lalapan dan lain-lainnya. Itu seru Mister. Seru ya? Terus sama nasi liwetnya itu yang paling khas Mister. Iya, iya. Soalnya kayak nasi liwet itu kayak seperti halnya seperti nasi lemak yang dari Malaysia Mister, tapi aromanya itu lebih gitu Mister. Iya. Mungkin ada tambahan rempah-rempah lainnya Iya, yang mungkin iya, iya. membuat khas tersendiri Mister. Iya, iya. Pernah dengar juga sih karena misalnya suka yang kayak MasterChef Indonesia yang gitu kan, masak-masak gitu kan. Kayaknya nasi liwet tuh kayak dalam, kalau yang Mister tahu tuh dia pas kita masaknya tuh dikasih kayak serai, dikasih apa, kasih Bener, apa Mister, dalam bener. itu kan. Biar khas Iya, aromanya jadi itu memang keluar. banyak banget di situ memang rempah-rempah atau apa yang dimasukkan gitu. Dan kamu suka? Suka Mister. Oh. Penasaran sih Mister, soalnya Mister belum pernah juga gitu. Kalau di Sunda itu yang membedakan itu Mister, lalapannya itu lalapan yang belum di apa? Misalkan nih, jengkol itu kan biasanya kan direbus dulu. Iya, Kalau di Sunda itu makannya yang mentah-mentah gitu Mister. Oh, Sambil dicocol dilalap. sama terasi, tapi kalau yang belum terbiasanya Mister, Iya. rasanya agak lain. Kalau kita yang terbiasa Suka, Mister. enak banget ya. Iya, itu Apalagi- terkenal banget sih. Kalau Sunda tuh memang terkenal banget dengan lalap-lalapnya ya. Benar, Mister. Oh iya ya. Tuh ya. Mister aja sebagai orang tua, Mister kan orang Melayu kan. Itu Mister suka heran-heran gitu. Kenapa kalau ibu Mister tuh ke hutan, terus dia ketemu daun, terus itu dimakan sama dia, sama lalap sih. Maksudnya bukan dimakan mentah, pas makan sama nasi gitu kan. Apaan sih? Kayaknya kayak rumput deh atau apa deh gitu. Tapi ketika Mister balik ke kampung ibu, nah itu ternyata memang orang Melayu itu semua kayaknya yang di hutan-hutan tuh pada dimakan gitu. Jadi teringat orang Sunda juga suka ngelalap ya. Iya Mister. Iya. Tapi itu tuh lebih gimana ya? Lebih itulah yang membedakan antara Sunda, mungkin nggak Sunda juga ya.
mungkin ada suku-suku lain Iya, yang iya. tapi Tapi Sunda di itu Jawa Barat. lebih khas gitu, Mister. Oke. Apalagi kalau di Sunda itu makan tanpa lalapnya itu kurang pas. Kalau Sunda kan membedakan, kalau orang Jawa kan, kalau kata orang Jawa makan tanpa kecap itu kurang. Iya. Dan orang Minang itu kalau makan tanpa sambal atau lado itu kurang, Mister. Oh, Bukan makan gitu. namanya. Oh gitu. Jadi ada dua. Kalau orang Sunda ini makan tanpa kecap, apalah daya gitu kan. Kayaknya belum makan. Terus Iya. yang dari ayahmu, Iya. Tanpa sambal iya. bukan makan namanya. Iya. Terasa bukan, belum makan gitu. Iya, iya, betul banget. Nah, ini kita kembali ke tradisi dan budaya, kita masih bicara itu. Kamu kan ayahnya yang Minang dan ibumu Sunda. Jadi gimana tuh kamu ceritanya? Ada marganya kah? Ada gimana? Lebih tepatnya saya tuh gimana, digantung gitu ya misalnya. Digantung gitu ya. Soalnya kalau dari Sunda itu kan mengambil dari si bapak, sedangkan ibu saya kan ya Sunda itu kan ibu saya. Dan di Sunda dan di Minang dia kan mengambil dari ibu, dari sukunya itu dari ibu. Sedangkan yang Minang itu bapak saya. Jadi gak ada memihak ke dua belah pihak itu. Sunda enggak, Minang enggak. Jadi saya gak punya suku, Mister. Oh, dan itu menjadi sesuatu yang sedih bagimu? Enggak juga sih, Mister. Enggak juga, biasa aja kali ya gitu. Tapi ya. kadang kalau ditanya sama teman, suku kamu apa, Dan? Enggak punya suku loh. Kok gak punya suku katanya. Iya. Aku jelasin gini baru dia ngerti. Oh gitu. Butuh penjelasan panjang ya, Pak ya, Mister. butuh berapa SKS gitu. Nah, sebelum video ini berakhir nih Dan, dia Mister pengen dong kamu berbahasa Minang mungkin sedikit dan berbahasa Sunda juga sedikit gitu. Tapi jangan lupa ya terjemahannya juga disebut ya, monggo. Lebih ke motivasi boleh ya, Mister ya. Tapi bahasa Minang ya. Oke, boleh. Tapi terjemahannya ada kan? Ya, Oke, siap, silakan. Lambui sana taruh samange jan pamale inge orang tua yang di rumah. Ya. Jadi yang artinya kita jangan pemalas. Ingat orang tua kita di rumah. Dan posisi saya nih, motivasi ini bukan gimana ya, untuk saya dan permisa juga nih, khususnya yang sedang dirantau. Iya. Untuk menumbuhkan motivasi kalian untuk ingat orang tua kalian di rumah. Berjuanglah kalian di rantau agar kalian sukses di rantau. Di saat kalian pulang kampung nanti, membawakan hasil akan membahagiakan kedua orang tua kalian. Ini Minang banget ya, merantau gitu. Karena betul orang banget. Minang itu kan identik dengan merantau ya, Mister ya. Jadi khususnya di Pekanbaru, Mister. Iya. Kita kan bisa lihat pedagang-pedagang di Pekanbaru ini mayoritas kan orang Padang tuh, Mister, orang Minang. Makanya aku kalau belanja jajan kayak pangkas rambut, ampera, kalau aku sih ngomong bahasa Minang, Mister. Mana ngomongnya? Biar ditambahin gitu, biar dikasih bonus, biar dimurahin. Mana ngomongnya? Bali nasi dah. Banyak nasi kita, kuahnya, sambanya kita, padahal dita dah ya. Nanti tambahin tuh, Mister. Iya, karena kita bahasa itu. Karena aku juga sering bercanda sama aku, jadi udah biasa lah, Mister, gitu. Oke, keren banget ya. Jadi kalau yang ini nih, yang bahasa Sunda dong, mungkin masih ada yang teringat di memori meskipun dari kecil ya, udah 11 tahun yang lalu ditinggalkan. Mungkin ada beberapa. Jadi nggak apa-apa, kamu nggak usah cemas. Kamu buat aja bahasa Sundanya seperti apa. Nanti pemirsa di rumah akan koreksi yang teman-teman Sunda yang nonton ini gitu. Enggak. Gimana ya? Lebih kemana nih, Mister? Lebih mungkin kalau agak sulit ngasih motivasi dalam bahasa Sunda, mungkin kayak kosakata aja gitu, nggak apa-apa. Mungkin terima kasih, nuhun, sama sih, Mister, antara Sunda dan apa itu, Sunda dan Jawa itu hampir sama. Kalau di Jawa matur suwun, kalau di Sunda kan nuhun. Iya, jadi balasannya sami-sami. Sami-sami. Oke, selain itu setelah terima kasih apa lagi ya, apa kabar atau apa gitu. Kalau dalam bahasa Sunda itu mungkin saya berkata-kata agak lupa, misalnya kumaha damang gitu. Iya. Ya itu, Mister. Iya. Yang artinya
apa kabar Mister ya? Iya. Kumadamang gimana sehat gitu Mister ya? Iya. Lebih ke Sae gitu nggak sih? Sae, Iya, sae, iya. Oke. Nggak apa-apa, kamu nggak terlalu ingat banget dengan bahasa Sundamu, nggak apa-apa karena tapi kamu harus belajar lagi loh. Kan kamu Iya, pernah bener. 11 tahun loh di sana gitu. Apalagi Kamu itu tanah kelahiran saya ya Mister. iya tanah kelahiran kamu sampai 11 tahun di sana, kemudian 11 tahun kemudian kamu pindah ke Ranah Minang, jangan lupa gitu. Itu nggak boleh lupa, durhaka namanya gitu. Tapi saya senang banget sih karena kamu bisa bercerita tentang tradisi-tradisi kamu yang ada di sana gitu. Thank you ya Dandi udah hadir di Dunia Aska ya. Terima kasih Mister sama-sama. Oke teman-teman dimanapun kamu berada, pesannya adalah selalulah bangga dari manapun kamu berasal, seperti apapun suku bangsa orang tuamu, kita adalah Indonesia dan kamu harus bangga dengan itu. Kalau bukan anak muda ya yang miara yang suku apa-apa segala macam itu ya gimana kan kedepannya itu bakal punah ya kan? Ya nggak sih? Jadi kita harus yang bergerak Pak, ya, Mister. Iya, kita harus bergerak. Ini termasuk kamu nih harus ingat Iya, dong Mister. bahasa Sundanya ya. Siap, Oke, siap. baik. Terima kasih teman-teman sudah menonton Dunia Aska. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan nyalakan loncengnya agar semua video-video Dunia Aska bisa masuk ke notifikasi Anda. Dan Jangan selalu lupa ya guys. Jangan lupa, ya. Dukung terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.